Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 13 ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari proposal PKM yang kita ambil, yaitu bidang kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fauzi dengan NIM 059 dari kelas TIB. Saya Mirta Zakia dengan NIM 60 dari TIB. Saya Rahel Persita Dinanti dengan NIM 057 dari TIB. Saya Naila Wiazara dengan NIM 056 dari TIB. Saya Muhammad Isam Nafanua dengan NIM 058 dari kelas TIB. Oke teman-teman, Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fauzi, dan saya di sini akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Sebenarnya di sini ada cover, di mana cover ini berisi dengan proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul Strategi Pengelolaan Keuangan Generasi Berbasis Aplikasi FinPlan. Dan di sini kita mengambil bidang kegiatan yaitu PKM kewirausahaan. Sini ada terisi, cover, terisi, dan langsung masuk aja ke bab 1 pendahuluan. Di sini kita mengambil tema ini karena menurut Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistika pada tahun 2024, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sudah mencapai 65,43% dan angka ini cukup baik, tapi literasi keuangan syariah masih rendah di 39,1%. Sehingga banyak mahasiswa, khususnya di Surabaya yang notabene kota pendidikan, masih kesulitan dalam mengatur keuangan dan akhirnya terjebak pada utang digital akibat maraknya pinjaman online. Nah, di sini Gen Z lahir dari tahun 1997 hingga 2012, dikenal sebagai generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Dan melihat kondisi tersebut, kami menawarkan sebuah solusi berupa aplikasi FinPlan, yaitu Financial Planning. Dalam aplikasi ini fokus pada prinsip 2M, yaitu mengatur dan mengontrol keuangan sejak dini. Lalu lanjut ke 1.2, yaitu luaran yang ditargetkan. Dan di sini kita menargetkan yaitu yang pertama, laporan akhir kegiatan PKM, dan yang kedua, prototipe aplikasi FinPlan berbasis mobile, dan yang ketiga, konten edukasi literasi keuangan di media sosial, dan yang keempat, artikel ilmiah populer tentang pengelolaan keuangan mahasiswa. Dan di sini juga ada beberapa manfaat, salah satunya yakni membantu mengatur menghindari kebiasaan boros dan terhindar dari utang digital. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Fauzi. Terima kasih. Nah, untuk yang bab 2 tinjauan pustaka 2.1 literasi keuangan Indonesia. Literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dan memahami keuangan pribadi secara bijak. RAPI 2016 menyatakan bahwa literasi keuangan ditunjukkan dalam bentuk kemampuan untuk memilah kebutuhan keuangan, membahas tentang permasalahan keuangan, merencanakan masa depan, dan memahami dengan bijak untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari. Keterampilan dalam mengelola keuangan menjadi hal yang perlu dimiliki dalam meminimalisir kesulitan keuangan yang akan dihadapi, seperti kesalahan dalam merencanakan keuangan yang menyebabkan pengeluaran menjadi tak terkendali, seperti kayak anak kos itu ya. Untuk yang 2.2 karakteristik Gen Z dan tantangan digital. Generasi Gen Z atau bisa disebut Gen Z adalah kelompok yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012. Mereka tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, di mana hampir seluruh aspek kehidupan terkoneksi dengan dunia digital. Gen Z dikenal sebagai generasi yang adaptif terhadap teknologi, aktif di media sosial, dan terbiasa menggunakan internet untuk belajar, berkomunikasi, hingga mencari penghasilan. Mereka lebih terbuka terhadap perubahan dan kecenderungan berpikir kreatif serta kritis dalam menghadapi informasi yang beredar di dunia maya. Yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Gen Z dikenal sebagai digital natives yang sangat bergantung pada perangkat digital dan internet. Dan yang kedua yaitu kemampuan multitasking yang tinggi. Gen Z terbiasa mengelola berbagai tugas secara bersamaan, seperti yang diungkapkan oleh Fransky 2020
Gen Z memiliki kemampuan untuk beralih antara berbagai platform dan tugas dengan cepat. Udah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan. Yang pertama adalah studi literatur. Menurut OJK dan BPS pada tahun 2024, indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 65,43%, tetapi literasi keuangan syariah masih rendah di 39,1%. Alasan masyarakat Indonesia menggunakan pinjaman online karena memenuhi kebutuhan harian, ketertarikan karena promo atau cashback, memenuhi gaya hidup, dan terpaksa karena sudah terjebak utang sebelumnya atau bisa dibilang kali lubang menutup lubang. Untuk yang kedua, analisis kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan dan rencana survei yang dirancang, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman keuangan mahasiswa di Surabaya masih perlu ditingkatkan. Lalu melalui survei sederhana ini diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata tentang perilaku dan tantangan keuangan mahasiswa sehingga dapat menjadi dasar untuk menyusun program edukasi yang lebih tepat sasaran. Lalu yang ketiga yaitu spesifikasi produk. FinPlan adalah singkatan dari Financial Planning yang merupakan aplikasi 2M, yaitu mengatur dan mengontrol keuangan sejak dini. FinPlan juga bisa menjadi solusi cepat supaya pengelolaan keuangan sehari-hari lebih tertata dan risiko terjerat hutang digital bisa berkurang. Contoh penggunaan yaitu deposito. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Yang terakhir ada uji coba dan evaluasi. Aplikasi ini diuji secara langsung oleh mahasiswa di lingkungan kampus untuk mengetahui sejauh mana fungsi dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan keuangan. Sehingga aplikasi dapat diperbarui agar tampilannya lebih menarik, fiturnya lebih mudah dipahami, dan penggunaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta kebiasaan mahasiswa di kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya yaitu bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya dan jadwal kegiatan, yang pertama yaitu ada kebutuhan pengembangan aplikasi, jumlahnya ada 1, biayanya ada 5 juta. Kebutuhan yang kedua yaitu desain aplikasi dan konten edukasi berjumlah 1 paket dengan biaya 2 juta. Kebutuhan yang ketiga yaitu promosi dan media sosial yang berjumlah 1 paket dengan biaya 1,5 juta. Kebutuhan yang keempat yaitu transportasi dan operasional dengan biaya 1 juta. Untuk yang kelima yaitu kebutuhan lain-lain atau kebutuhan darurat dengan biaya 500.000. Untuk total semua biaya yaitu 10 juta. Dan yang kedua yaitu jadwal kegiatan. Untuk jadwal kegiatan yang pertama yaitu perencanaan dan studi literatur dengan bulan pertama. Terus bulan pertama dan bulan kedua yaitu pengembangan aplikasi. Bulan kedua dan bulan ketiga yaitu uji coba ke mahasiswa. Lalu bulan ketiga dan keempat yaitu evaluasi dan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu bulan keempat penyusunan laporan akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, itu presentasi dan penjelasan dari kelompok 13. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aduh, mas.